Selama puluhan tahun, Eropa bergantung pada jaringan pipa Rusia dan LNG Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan energinya. Kini pergeseran seismik tengah terjadi saat Kanada yang berbekal gas alam melimpah dan geografis strategis muncul sebagai alternatif baru. Dorongan Eropa untuk diversifikasi dan energi yang lebih bersih telah mengalihkan pandangannya ke kemitraan LNG yang menjanjikan dengan Kanada, yang berpotensi menekan pemasok Amerika Serikat dan membentuk kembali geopolitik energi. Mari kita telusuri 6 pendorong utama di balik pesatnya kenaikan LNG Kanada. Nomor 6, kebutuhan mendesak Eropa untuk diversifikasi energi. Ketergantungan Eropa pada satu pemasok energi yang dominan telah berulang kali menyebabkan krisis. Ketergantungan pada gas Rusia menjadi kerentanan yang signifikan ketika ketegangan geopolitik meningkat, yang menyebabkan pemotongan pasokan dan melonjaknya harga energi. Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 mengungkap ketergantungan berlebihan Eropa pada energi Rusia, yang memaksa perubahan kebijakan yang mendesak. Sementara Amerika Serikat turun tangan sebagai pemasok LNG, meningkatnya biaya dan ketentuan kontrak yang kaku memaksa para pemimpin Eropa untuk mencari tempat lain. Kanada menawarkan alternatif baru dengan stabilitas politik, biaya transportasi yang lebih rendah, dan cadangan gas alam yang luas. Selain itu, kebijakan iklim agresif Eropa mendorong transisi ke sumber karbon yang lebih rendah, dengan LNG Kanada disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih bersih untuk batu bara dan gas tradisional. Para pembuat kebijakan Eropa sekarang memprioritaskan strategi diversifikasi jangka panjang untuk mencegah gangguan di masa mendatang. Kemampuan Kanada untuk memasok LNG yang andal dapat menjadi bagian yang hilang dalam teka-teki energi Eropa, sekaligus selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang benua itu. Nomor 5, keunggulan kompetitif Kanada atas Amerika Serikat. Keunggulan geografis Kanada memberinya posisi yang kuat di pasar LNG. Mengirimkan LNG dari pantai timur Kanada ke Eropa jauh lebih murah daripada mengangkutnya dari pantai Teluk Amerika Serikat. Selain itu, cadangan gas alam Kanada yang besar dan belum dimanfaatkan memungkinkan harga yang lebih kompetitif, dengan ketergantungan minimal pada fluktuasi harga yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan. Lebih jauh lagi, hubungan politik dan perdagangan Kanada dengan Eropa tetap kuat, sementara Amerika Serikat menghadapi ketegangan perdagangan yang berkelanjutan dengan negara-negara ekonomi utama Eropa. Seiring beroperasinya terminal ekspor LNG baru di Kanada, kemampuan negara tersebut untuk mengalahkan harga di Amerika Serikat dan menawarkan kontrak yang fleksibel semakin menarik perhatian pembeli Eropa. Selain itu, biaya produksi energi karena ada yang lebih rendah, berkat sumber daya alam yang melimpah, dan proses regulasi yang efisien, memberikannya keunggulan lebih jauh. Dan jika Amerika Serikat gagal menyesuaikan strateginya, Kanada dapat memperoleh posisi dominan di pasar yang menguntungkan ini. Nomor 4, bangkitnya mega proyek LNG di Kanada. Proyek LNG Kanada di Kitimat, British Columbia, adalah inisiatif infrastruktur energi Kanada yang paling ambisius, dengan dukungan dari raksasa energi seperti Shell, TotalEnergies, dan Petronas. Proyek ini direncanakan akan memproses hingga 2 miliar kaki kubik gas per hari, saat mulai beroperasi pada tahun 2025. Sementara itu, Quebec sedang mengevaluasi kembali kebijakan LNG-nya, yang berpotensi membuka pusat ekspor baru. Proyek tambahan seperti Wood Fiber LNG, dan proyek Pieridae Energies Goldsboro di Nova Scotia, juga mendapatkan daya tarik. Miliaran dolar diinvestasikan dalam perluasan jaringan pipa dan terminal baru, memposisikan Kanada untuk menantang kekuatan energi seperti Qatar, Amerika Serikat, dan Australia di pasar ekspor LNG. Jika proyek-proyek ini memenuhi kapasitas yang diharapkan, Kanada dapat melihat ekspor LNG-nya meningkat 3 kali lipat pada tahun 2030, memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri energi global. Sebelum kita lanjut lebih dalam, bantu saya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan berikan komentar kalian untuk video ini menjangkau lebih banyak penonton. Sekarang mari kita lanjutkan videonya.
Nomor 3. Amerika Serikat menghadapi tekanan yang meningkat untuk tetap kompetitif. Munculnya Kanada sebagai pemasok LNG, memaksa eksportir Amerika Serikat untuk memikirkan kembali strategi. Mereka sekarang berada di bawah tekanan yang menegosiasikan ulang kontrak, menurunkan harga, dan menawarkan insentif tambahan, untuk mempertahankan pangsa pasar. Beberapa produsen energi Amerika Serikat, bahkan melobi subsidi pemerintah untuk mempertahankan daya saing, jika Kanada melanjutkan ekspansinya, dan berhasil menangkap sebagian besar permintaan LNG Eropa, pemasok Amerika Serikat dapat kehilangan miliaran pendapatan di masa mendatang. Para pembuat kebijakan Amerika Serikat, sekarang sedang memperdebatkan tanggapan potensial, termasuk keringanan pajak untuk eksportir LNG, dan upaya diplomatik, untuk memastikan kelanjutan perjanjian perdagangan dengan pembeli Eropa. Kompetisi ini mendorong diskusi dalam lingkaran kebijakan energi Amerika Serikat, tentang cara mempertahankan dominasi global mereka dalam ekspor LNG. Nomor 2, perang dagang LNG global sedang meningkat. Lanskap LNG global tengah menjadi medan pertempuran. Rusia mengalihkan fokusnya ke China, dan pemasok Timur Tengah menawarkan diskon besar untuk mempertahankan pelanggan Eropa. Masuknya Kanada ke dalam lanskap kompetitif ini, mengganggu pola perdagangan tradisional. Pergeseran dalam rantai pasokan LNG juga mempengaruhi pasar Amerika Selatan, di mana Kanada semakin dipandang sebagai pemasok yang dapat diandalkan, dengan kemampuannya menyediakan LNG yang stabil dengan harga yang kompetitif. Kanada menarik minat tidak hanya dari Eropa, tetapi juga dari pasar Asia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan India, telah mengisyaratkan minatnya, untuk memperluas kemitraan LNG dengan Kanada, yang berpotensi membentuk kembali seluruh rantai pasokan global. Pergeseran ini membentuk kembali aliansi energi global, dan memaksa para pemain yang ada, untuk beradaptasi dengan dinamika baru, atau menghadapi resiko kehilangan pijakan. Nomor 1, ekspansi LNG Kanada dapat mendefinisikan ulang rute perdagangan global. Mungkin dampak jangka panjang paling signifikan dari ekspansi LNG Kanada, adalah potensi untuk membentuk kembali rute perdagangan global. Dengan lokasinya yang strategis, Kanada dapat memasok pasar Pasifik dan Atlantik secara efisien. Koridor Pasifik menawarkan akses langsung ke China, Jepang, dan Korea Selatan, sementara koridor Atlantik menyediakan alternatif penting bagi negara-negara Eropa yang ingin diversifikasi sumber energi mereka dari pasokan Rusia dan Timur Tengah. Selain itu, proyek LNG Kanada diuntungkan dari rute pengiriman, yang baru dioptimalkan investasi infrastruktur, sehingga mengurangi waktu dan biaya transportasi. Seiring makin menonjolnya rute-rute ini, peran Kanada dalam logistik LNG akan menguat, memberinya pengaruh signifikan dalam negosiasi energi masa depan, dan memperkokoh posisinya sebagai pemain utama di pasar energi global.